Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afeni Rahman Yunus dari kelas C2. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang promosi, rotasi, dan demosi jabatan. Promosi jabatan adalah suatu kesempatan untuk karyawan agar bisa lebih baik dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya di lingkungan organisasi ataupun lingkungan perusahaan. Apa saja sih dasar-dasar promosi jabatan? Dasar-dasar promosi jabatan yang pertama adalah pengalaman. Untuk mendapat promosi jabatan, seorang karyawan harus berpengalaman di bidang yang selama ini dia kerjakan. Misalnya seorang karyawan bekerja di departemen produksi, maka karyawan itu harus berpengalaman di bidang produksi tersebut. Agar ketika terjadi sesuatu, beliau sudah jam terbangnya sudah tinggi dan cepat mengambil sikap. Yang kedua adalah kecakapan. Selain pengalaman, kecakapan juga wajib dimiliki oleh seorang karyawan untuk mendapat promosi jabatan. Kecakapan dalam hal ini adalah cepat tanggap. Seorang karyawan harus cepat tanggap. Ketika ada terjadi sesuatu hal yang abnormal, karyawan tersebut harus cepat tanggap. Dia harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau penanganan yang efektif dan efisien sehingga abnormality tersebut dapat ditangani secara cepat dan tepat. Yang ketiga adalah kombinasi antara pengalaman dan kecakapan. Ketika seseorang karyawan hanya berpengalaman tapi tidak cakap, maka dia cenderung lebih stagnan dan statis. Sehingga ketika terjadi abnormality, dia tidak tahu hal apa yang harus dia kerjakan atau tindakan apa yang harus dia lakukan untuk meminimalisir dampak dari abnormality tersebut. Dan apabila seorang karyawan hanya cakap tapi kurang berpengalaman, maka itu beresiko untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru kurang efektif dan efisien sehingga abnormality dapat menjadi suatu abnormality yang berkelanjutan karena langkah yang dilakukan untuk antisipasi atau penanganan abnormality tersebut tidak tepat karena kurang berpengalaman. Maka kombinasi antara pengalaman dan kecakapan itu sangat penting untuk karyawan bisa mendapat promosi jabatan di suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari promosi jabatan. Apa sih tujuan dari promosi jabatan? Yang pertama adalah memberikan pengakuan atau apresiasi atau reward kepada karyawan yang dinilai memiliki keunggulan dibanding karyawan yang lain sehingga karyawan tersebut dianggap mampu untuk mendapat jabatan yang sedikit di atas karyawan yang lain ataupun karyawan tersebut memang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh karyawan yang lain. Yang kedua adalah menimbulkan kepercayaan diri atau kebanggaan tersendiri kepada karyawan tersebut. Karyawan yang mendapat promosi jabatan maka akan merasa bangga dan mendapat prestis tersendiri ketika dia mendapatkan suatu promosi jabatan di tempat dia bekerja. Yang ketiga adalah merangsang motivasi bekerja. Perusahaan memberikan promosi kepada seorang karyawan selain untuk memberikan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, juga untuk merangsang, memotivasi agar seorang karyawan itu dapat lebih berkembang lagi, lebih dapat memberikan hal-hal positif kepada perusahaan. Nah, dengan hal-hal positif tersebut, maka perusahaan akan meningkat produktivitasnya atau pendapatannya akan jauh lebih baik, sehingga karyawan tersebut pun termotivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi, dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Yang keempat adalah mengembangkan kreativitas. Pemberian promosi jabatan selain untuk memberikan apresiasi, untuk memberikan pengakuan kepada karyawan yang dinilai berprestasi,
juga untuk mengembangkan kreativitas dari karyawan tersebut, agar karyawan tersebut dapat melakukan hal-hal yang lebih kreatif, yang lebih inovatif untuk kemajuan, untuk kebaikan perusahaan yang tempat dia bekerja. Tujuan promosi jabatan yang terakhir adalah menempatkan karyawan di posisi yang tepat. Apa maksud dari tujuan ini? Adalah ketika karyawan mendapat promosi jabatan, dia dinilai mampu dan tepat untuk mengisi jabatan yang ada di atasnya, yang dia kompeten untuk melakukan pekerjaan atau job desk yang tepat untuk dia kerjakan di perusahaan tersebut dan di jabatan yang lebih tinggi daripada jabatannya yang saat ini. Adapun beberapa syarat-syarat promosi jabatan. Yang pertama adalah kejujuran. Untuk mendapat promosi jabatan, seorang karyawan harus memiliki sikap yang jujur, agar sesuatu yang ia kerjakan benar-benar mampu ia kerjakan. Tidak ada manipulasi, tidak ada cari muka, tidak ada hal-hal yang dia sebenarnya tidak mampu atau dia sebenarnya tidak melakukan. Dia hanya mengklaim pekerjaan yang sebenarnya dia tidak mampu lakukan. Nah, dengan memiliki sikap jujur, hasil kerja yang ia lakukan adalah benar-benar hasil jeripaya dia, hasil kerja keras dia yang dia lakukan, sehingga perusahaan mampu memberikan reward atau memberikan apresiasi berupa promosi jabatan kepada karyawan tersebut. Yang kedua adalah disiplin. Seorang karyawan harus memiliki rasa disiplin yang tinggi agar pekerjaan yang selama ini ia lakukan benar-benar konsisten, benar-benar meningkat, sehingga fluktuasi sikapnya itu, fluktuasi kerjanya itu stabil, tidak mut-mutan. Kadang bagus, kadang malas-malesan, kadang semangat sekali, kadang malas sekali, sehingga itu membuat manajemen atau perusahaan pun ragu untuk memberikan promosi kepada karyawan tersebut. Yang ketiga adalah loyalitas. Karyawan yang loyal, karyawan yang setia kepada perusahaannya, cenderung lebih all out dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga apapun yang ia kerjakan, dia lakukan dengan semangat, dia lakukan dengan senang hati, sehingga menghasilkan hasil-hasil kerja yang benar-benar memang sesuai apa yang perusahaan harapkan, karena didasarkan oleh rasa loyalitas, rasa kesetiaan yang tinggi, rasa ingin memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Yang keempat adalah prestasi kerja. Karyawan harus memiliki atau harus berprestasi di bidang yang ia kerjakan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwasanya misal seorang tersebut bekerja di departemen produksi, maka dia harus berprestasi di departemen tersebut agar dia mendapatkan promosi karena memang dia berprestasi. Bukan hanya karena dia kerjanya wajar-wajar saja sama-sama dengan yang lain, tapi dia memang berprestasi di bidang tersebut. Dia memang ahli, dia memang mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik. Dia dinilai kompeten untuk mendapat jabatan yang lebih baik. Yang kelima adalah komunikatif. Nah, sikap komunikatif ini atau cara komunikatif ini sangat penting dalam dunia pekerjaan. Karena dengan kita memiliki sikap komunikatif atau dengan kita memiliki cara komunikasi yang baik dengan teman sejawat, dengan bawahan atau dengan atasan, maka kita cenderung lebih mudah untuk menyampaikan apa yang hal-hal yang kita anggap baik untuk kemajuan perusahaan, dan perusahaan pun akan menilai bahwasanya karyawan tersebut memang mampu untuk mendapat promosi jabatan. Karena dalam perusahaan kita harus berani menyampaikan pendapat, kita harus bisa berpendapat yang dapat memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan. Misal dalam hal-hal terjadi keanehan atau terjadi abnormality,
kita memberikan opsi yang baik, memberikan jalan keluar yang baik, sehingga perusahaan atau manajemen dapat menilai kita, wah, karyawan tersebut memang mampu untuk mendapat promosi jabatan, mampu untuk dinaikkan jabatannya, mampu untuk mendapat job desk yang lebih dibandingkan karyawan-karyawan yang lain. Yang selanjutnya adalah rotasi jabatan. Rotasi jabatan adalah perpindahan posisi karyawan dari posisi sebelumnya, tapi masih dalam level yang sama. Adapun beberapa tujuan dari rotasi jabatan, yang pertama adalah meningkatkan kompetensi karyawan. Karyawan yang mendapat rotasi jabatan akan mendapatkan kesempatan belajar lebih dibandingkan karyawan yang tidak mendapat rotasi jabatan. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan pengalaman kerja seorang karyawan. Karyawan yang mendapat rotasi kerja akan mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan baru, karena ia dipindahkan ke posisi yang sama tapi di situasi yang berbeda, misal di tempat yang berbeda, di grup yang berbeda, di departemen yang berbeda di suatu perusahaan, sehingga pengetahuan dan pengalamannya pun akan bertambah dan lebih tinggi jam terbangnya dibandingkan karyawan yang tidak mendapat rotasi kerja. Yang selanjutnya adalah demosi. Demosi merupakan penurunan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang sebelumnya. Demosi disebabkan oleh banyak hal, misalnya seorang karyawan tidak melakukan pekerjaannya sesuai SOP yang berlaku, atau karyawan tersebut dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan, sehingga perusahaan memberikan hukuman berupa demosi atau penurunan jabatan kepada karyawan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai promosi, rotasi, dan demosi jabatan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.